Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita memulai ibadah doa malam pada malam ini, kita saat teduh sejenak. Amin. Kita panjatkan lagu pujian yang pertama yang berjudul Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Untuk renungan dipersilakan kepada hambanya. Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita sebelumnya bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan pada kami di malam persekutuan doa. Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau bersama-sama dengan kami.
di dalam puji-pujian, dan pada saat ini Bapa kami akan masuk di dalam firman Tuhan. Biarlah sekali lagi melalui firman Tuhan Kau kembali berbicara kepada kami, sehingga kami lebih mengerti kehendak Tuhan dan kami lebih mengenal Tuhan di dalam hidup kami. Bapa, kami serahkan waktu ini hanya ke dalam pimpinan. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom kepada kita semua, dan kita bisa berkumpul kembali di acara persekutuan doa pada malam hari ini. Dan malam hari ini kita akan menyambung perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa bangsa Israel melalui pimpinan Musa, di mana Allah sendiri telah mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, yaitu tanah perbudakan. Dan bisa dikatakan Allah sendirilah yang sudah menyelamatkan bangsa Israel. Dan kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa dan umat pilihan Tuhan sendiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada malam hari ini kita akan melanjuti perjalanan mereka, dan mereka masih di dalam padang gurun, di dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian yang sudah Tuhan sediakan bagi mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada malam hari ini kita akan melanjuti dengan satu tema, yaitu pembangunan bait suci. Pembangunan bait suci yang akan kita baca dari Keluaran pasal 36 sampai pasal 40. Di dalam Keluaran 36 sampai 40, di dalam kelima pasal ini berbicara tentang bahwa Tuhan menyuruh Musa, memerintahkan Musa untuk membangun bait suci, untuk membangun kemah pertemuan, yaitu tempat kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Kita akan melanjuti, tetapi pada malam hari ini kita secara khusus hanya membaca di Keluaran pasal 36. Karena pasal 37, 38, 39, dan 40 itu adalah secara rinci, selain bait suci, kemudian apa saja yang dibangun, apa saja yang harus ada di dalam bait suci tersebut. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi mari kita bawa diri kita sekali lagi di tengah-tengah bangsa Israel, sehingga pada saat kita membacanya, kita tidak akan merasa ngantuk, kita tidak akan merasa bosan. Tetapi pada saat kita membawa diri kita sebagai salah satu bangsa umat pilihan Tuhan, maka kita akan menelusuri jalan cerita tersebut, dan kita juga akan merasakan bagaimana Allah sendiri yang sudah memerintah Musa, dan bagaimana Musa mengerahkan seluruh pekerja-pekerja yang ada untuk membangun bait suci tersebut. Mari kita membacanya bersama-sama. Demikianlah harus bekerja Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, yang telah dikaruniakan Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Lalu Musa memanggil Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian. Setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. Dan segala orang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu datanglah masing-masing dari pekerjaan yang dilakukannya, dan berkata kepada Musa, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu demikian. Tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membawa sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi. Sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu, bahkan berlebih. Lalu semua ahli di antara tukang-tukang itu membuat kemah suci dari 10 tenda dari lenan halus
yang dipental benangnya dan dari kayu ungu tua, kayu ungu muda, dan kayu kirmiti dengan ada keluknya. Buatan ahli tenun dibuat orang semuanya itu. Panjang tiap-tiap tenda 28 hasta dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Semua tenda itu sama ukurannya. 5 dari tenda itu dirangkap menjadi satu, dan yang 5 lagi juga dirangkap menjadi satu. Pada rangkapan yang pertama, di tepi satu tenda yang di ujung, dibuatlah sosok-sosok kayu ungu tua, dan demikian juga di tepi satu tenda yang paling ujung pada rangkapan yang kedua. 50 sosok dibuat orang pada tenda yang pertama, dan 50 sosok pada tenda yang di ujung pada rangkapan yang kedua, sehingga sosok-sosok itu tepat berhadapan satu sama lain. Dibuatlah 50 kaitan emas dan disambunglah tenda-tenda kemah suci yang satu dengan yang lain dengan memakai kaitan itu sehingga menjadi satu. Dibuatlah tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah yang menudungi kemah suci. 11 tenda dibuat orang. Panjang tiap-tiap tenda 30 hasta dan 4 hasta lebarnya. Tiap-tiap tenda yang 11 tenda itu sama ukurannya. Disambunglah 5 dari tenda itu dengan tersendiri dan 6 dari tenda itu dengan tersendiri. Dibuatlah 50 sosok pada rangkapan yang pertama di tepi satu tenda yang di ujung, dan dibuat 50 sosok di tepi satu tenda pada rangkapan yang kedua. Dibuat oranglah 50 kaitan tembaga untuk menyambung tenda-tenda kemah itu sehingga menjadi satu. Juga dibuatlah untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah dan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya lagi. Dibuat oranglah untuk kemah suci itu papan dari kayu penaga yang berdiri tegak. 10 hasta panjangnya satu papan dan 1,5 hasta lebarnya tiap-tiap papan. Tiap-tiap papan ada 2 pasaknya yang disengkang satu sama lain. Demikianlah diperbuat dengan segala papan kemah suci. Dibuat oranglah papan-papan untuk kemah suci, 20 papan pada sebelah selatan, dan 40 alas perak dibuat orang di bawah ke-20 papan itu. 2 alas di bawah satu papan untuk kedua pasaknya, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan untuk kedua pasaknya. Juga dibuat orang untuk sisi yang kedua dari kemah suci, pada sebelah utara 20 papan, dengan 40 alas peraknya, 2 alas di bawah satu papan, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan. Untuk sisi belakang kemah suci, pada sebelah barat, dibuat oranglah 6 papan. 2 papan dibuat orang untuk sudut kemah suci di sisi belakang. Kedua papan itu kembar pasangnya di sebelah bawah, dan seperti itu juga kembar pasangnya di sebelah atas. Di dekat gelang yang satu itu, demikianlah dibuat orang dengan kedua papan yang untuk kedua sudutnya itu. Jadi ada 8 papan dengan alas peraknya, 16 alas, 22 alas di bawah satu papan. Dibuatlah juga kayu lintang dari kayu penaga, 5 untuk papan-papan pada sisi yang satu dari kemah suci, 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi yang kedua dari kemah suci, dan 5 kayu lintang untuk papan-papan kemah suci yang merupakan sisi belakangnya pada sebelah barat. Dibuat oranglah kayu lintang yang di tengah menjadi melintang terus di tengah-tengah papan-papan itu dari ujung ke ujung. Papan-papan itu disalut dengan emas. Gelang-gelang itu dibuat dari emas sebagai tempat memasukkan kayu-kayu lintang itu, dan kayu-kayu lintang itu disalut dengan emas. Dibuatlah tabir itu dari kain ungu tua,
dan kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya, dibuat dengan ada keruknya, buatan ahli tenun. Dibuat oranglah untuk itu 4 tiang dari kayu penaga dan disalurlah itu dengan emas. Dengan ada kaitannya dari emas, lagi dituanglah 4 alas perak untuk tiang itu. Juga dibuat oranglah tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna. Dan kelima tiangnya dengan kaitan untuk tiang itu disalurlah ujungnya dan penyambung-penyambungnya dengan emas, dan kelima alasnya itu adalah dari tembaga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari pembacaan kita pada malam hari ini, jika secara detil kita baca tadi, maka bisa dirangkumkan seluruh bahan yang dipakai, petunjuk dan bagaimana cara membuatnya. Akhirnya mereka mendirikan sebuah bait suci seperti gambar di monitor, yaitu di gambar yang bisa kita lihat pada saat ini. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat begitulah petunjuk ataupun desain yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel untuk mendirikan kemah pertemuan tersebut, atau yang dikatakan dengan bait suci. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada saat kita detail membaca tadi apa yang sudah kita baca, maka itu secara keseluruhan kita bisa melihat bagaimana Tuhan juga sendiri menentukan ukuran-ukuran dan jenis bahan yang harus mereka pakai untuk membangun bait suci tersebut. Kira-kira seperti inilah gambaran bait suci mereka pada saat itu. Dari perikop firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini, beberapa poin yang akan kita renungkan bersama, antara lain yang pertama adalah mulai Keluaran 36 sampai Keluaran 40, semua membicarakan yang berkaitan dengan pembangunan bait suci. Walaupun malam hari ini kita hanya membaca di Keluaran pasal 36, tetapi saya mengharapkan selanjutnya pasal-pasal berikutnya marilah kita juga membacanya di tempat kita masing-masing. Jadi jangan dilewati ya Bapak Ibu sekalian ya. Karena pada saat saya membacanya itu hampir bisa dikatakan seluruh perlengkapan yang dibicarakan, yang disebutkan dari bahan apa, dengan ukuran apa yang harus mereka bangun dan ditempatkan di tengah-tengah bait suci tersebut. Jadi bacalah hingga selesai dari Keluaran 36, 37, 38, 39 sampai 40. Lalu yang kedua, dari perikop ini kita akan melihat dalam pembangunan bait suci yang dipimpin oleh Musa, seluruh desain ya dan bahan-bahan bangunan yang dipakai semuanya berdasarkan petunjuk Tuhan dan semuanya dikerjakan sesuai petunjuk Tuhan. Ya. Kenapa demikian? Ya karena itu rumah Tuhan, ya, itu rumah Tuhan. Tempat kehadiran Tuhan secara nyata kita katakannya, yaitu dari pada saat bangsa Israel di dalam perjalanan padang gurun tersebut, Allah melalui tiang awan dan tiang api hadir di tengah-tengah mereka. Dan pada saat mereka berkemah beberapa waktu lamanya di padang gurun tersebut, Allah menyuruh Musa untuk membangun bait suci tersebut. Jadi bisa dirasakan oleh bangsa Israel bahwa Allah hadir secara nyata di tengah-tengah mereka. Nah, bait suci yang dibangun tersebut adalah seluruh keseluruhannya, desainnya, bahannya, ukurannya, semuanya dari petunjuk Tuhan sendiri. Tidak seperti sekarang ini, ya. Kalau sekarang ini pembangunan gereja, ya, kita sendiri desain, ya. Kita serahkan kepada yang ahli desain
untuk mendesainnya. Tapi kadang-kadang saya temukan ada juga jemaat ya atau pengurus atau bahkan majelis kan turut ambil bagian di tengah-tengah desain gereja tersebut. Mau yang begini, mau yang begitu, harus begini. Seakan-akan ya gereja itu menjadi miliknya sendiri. Ya, jadi semuanya sepertinya harus sesuai dengan bayangan dia, cara berpikir dia, gambaran dia, harus mengikuti dia. Akhirnya ini menjadi suatu hal yang sebenarnya tidak baik, ya, karena akan memicu bahwa seakan-akan gereja itu karena didesain oleh dia, akhirnya itu menjadi milik dia. Jadi segala aturan-aturan sepertinya harus mendengarkan dia. Itu salah besar itu ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kita harus berpikir pada saat kita membangun gereja, marilah kita meminta petunjuk Tuhan. Pada saat kita membangun gereja, bagaimana bentuk gereja, dalamnya bagaimana, kita tetap harus berdoa. Harus mohon petunjuk yang daripada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan bagaimana seharusnya bentuk gereja yang sesuai dengan keinginan Tuhan, bukan keinginan manusia. Kemudian yang ketiga, dalam pembangunan bait suci ini, Bapak Ibu yang dikasihi dan Tuhan, seluruh bahan bangunan semuanya berasal dari mana? Berasal dari persembahan bangsa Israel sendiri. Dan dikatakan bangsa Israel memberikan apa yang dibutuhkan dalam pembangunan bait suci itu secara apa? Secara sukarela, tanpa ada paksaan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, dalam hal membangun gereja di zaman sekarang ini, saya juga setuju apa yang dikatakan firman Tuhan. Dari persembahan ikhlas kita, dari persembahan sukarela kita, bukan minta-minta ke gereja yang lain, tetapi dari apa yang sudah Tuhan berkati di dalam kehidupan kita, itulah yang kita persembahkan, yang kita sumbangkan untuk membangun gereja. Jadi bukan buat proposal, ya, berapa taksasi harga, lalu dilemparkan atau diserahkan ke gereja-gereja yang lain, mohon bantuan dana. Saya sebenarnya nggak setuju seperti itu. Kalau saya pribadi maunya dari gereja kita sendiri, ya, dari gereja kita sendiri, jemaat kita sendiri, kita kumpul dan kita tabung hingga kita bisa membangun gereja Tuhan. Keempat, saat persembahan seluruh bahan bangunan sudah dianggap cukup. Nah, di sini Bapak Ibu dan Saudara perhatikan. Saat persembahan seluruh bahan bangunan sudah dianggap cukup, bahkan berlebih, Musa secara transparan menyatakan bahwa bahan bangunan telah cukup dan menghentikan persembahan dari rakyatnya, dengan tujuan supaya tidak terjadi pemborosan atau hal-hal yang tidak berkenan di hati Allah. Nah, dalam hal ini yang ingin saya ingatkan dalam pembangunan gereja atau pembangunan pastori atau sebenarnya juga pembangunan apapun, taksasi bahan biaya itu jangan sampai terjadi hal yang tidak semestinya terjadi. Jangan sampai berlebihan, jangan sampai difoya-foyakan, atau jangan sampai itu dipakai untuk kepentingan diri sendiri. Jadi kita harus hati-hati. Jangan sampai hal ini kita beri kesempatan kepada iblis untuk melakukan hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Jadi artinya di sini kita harus sungguh-sungguh taksasi biaya yang dibutuhkan. Kemudian pada saat kita memberikan persembahan, kita mengumpulkan dana, itu juga harus diperhitungkan. Artinya jangan sampai berlebih. Kalau taksasi jumlah biaya dana yang dibutuhkan sudah cukup, sudah oke, stop. Jangan terus diterima, berlebih dan berlebih. Itu salah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jadi dalam hari ini marilah kita memiliki hati yang jujur di sini. Kita harus belajar jujur di hadapan Tuhan, bukan di hadapan siapa-siapa. Pada saat kita ikut serta
dan terpilih sebagai panitia pembangunan, marilah kita bekerja membangun gereja Tuhan dengan sejujur-jujurnya. Dan yang kelima, bahkan di Keluaran 38 ayat 21 sampai 31, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Di situ menjelaskan segala biaya dan bahan bangunan yang telah digunakan. Artinya segala yang telah digunakan dalam pembangunan bait suci harus secara transparan, terbuka, diketahui oleh semua orang. Tidak boleh ada yang disembunyikan sebagai keuntungan sendiri. Karena segalanya adalah dari Tuhan dan untuk Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dan Tuhan, kita harus ingat satu hal. Dalam mengumpulkan dana, menabung untuk pembangunan pastori ataupun gereja, kita harus transparan. Berapa yang kita gunakan, bahan apa yang kita pakai, biaya yang kita keluarkan, biaya yang terkumpul, saldo yang ada, itu semuanya harus tercatat secara terperinci dan dilaporkan, bahkan diumumkan di tengah-tengah jemaat. Jadi bukan diketahui pribadi saja ataupun sepihak saja, tidak. Karena ingat, apa yang kita berikan itu semuanya berasal daripada Tuhan. Terlebih pada saat kita membangun gereja, kita membangun pastori, itu semuanya adalah milik Tuhan. Jadi ada berapa, ya kita harus jujur dan terbuka menyatakan, mengumumkannya kepada jemaat semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini beberapa poin yang kita bisa renungkan, kita bisa pelajari dalam berikut firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini. Berikutnya kita akan melihat beberapa barang yang mereka bangun juga selain bait suci, yaitu barang-barang yang ditempatkan di dalam bait suci tersebut. Salah satunya adalah tabut perjanjian. Nah, tabut perjanjian ini dikhususkan ataupun dibangun untuk menyimpan dua batu roh yang sudah mereka terima dari Allah. Lalu mereka juga membuat meja roti sajian. Meja roti sajian ini menggambarkan persekutuan dengan Tuhan, dengan jam perjamuan kudus yang mereka lakukan. Lalu mereka juga membuat kandil penerangan sebagai penerangan di dalam bait suci tersebut. Ya, kandil yaitu tempat lilin. Ya. Lalu mereka juga membuat mezbah pembakaran ukupan. Nah, mezbah pembakaran ukupan ini juga mereka ikut membuat minyak urapan sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan, bentuk wangi-wangian kepada Tuhan. Artinya melalui penyembahan kepada Tuhan dengan melalui minyak urapan ini yang memancarkan bau wangi, itu mengajak ataupun mengajar kepada kita sebagai orang percaya melalui sikap kita harus mencerminkan, bersaksi sebagai anak-anak Tuhan. Ya, jadi orang-orang melihat diri kita itu melihat Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada dua perlengkapan berupa wangi-wangian yang dipakai dalam peribadatan atau upacara keagamaan dalam bangsa Israel, yaitu ukupan dan minyak urapan. Ukupan adalah campuran rempah-rempah wangi-wangian yang terdiri dari getah damar, kulit rokan, getah rasa merah, dan kemenyan yang masing-masing sama banyaknya. Saat hendak digunakan, ukupan ini digiling sampai halus. Nah, ukupan ini dipersembahkan kepada Tuhan setiap hari dengan cara dibakar di atas mezbah pembakaran ukupan, yaitu di ruang kudus yang terletak di depan tabir yang memisahkan mezbah itu dengan tutup pendamaian, perkakas di ruang Maha Kudus tempat Allah hadir. Nah, ukupan ini adalah wangi-wangian untuk Tuhan. Orang yang membuat ukupan untuk kepentingan diri sendiri harus dinyatakan. Jadi ketika di sini bahwa ini dilakukan oleh orang-orang yang terpilih, dan jadi tidak sembarangan orang. Nah, minyak ukupan adalah minyak yang dibuat dari campuran rempah-rempah pilihan yang terdiri dari 500 sikal mur tetesan,
250 sikel kayu manis yang harum, 250 sikel kayu teja, dan 1 hin minyak zaitun. Nah, minyak urapan dipakai untuk mengurapi kemah pertemuan dan tabut hukum, meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan perkakasnya, dan mesbah pembakaran ukupan, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Nah, selain itu, minyak urapan ini tidak diperkenankan untuk digunakan bagi orang awam. Jadi tidak digunakan untuk semua orang, ya, selain imam. Dan hukuman bagi orang yang membuat minyak urapan untuk dipakai guna keperluan yang tidak semestinya akan dihukum mati. Dan kita bisa baca di pasal 30 ayat 23 sampai 33. Kemudian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berkaitan dengan kedua macam wangi-wangian yang dibicarakan dalam bacaan Alkitab hari ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ukupan adalah wangi-wangian yang dipersembahkan untuk memuliakan Tuhan. Bagi orang percaya pada masa kini, kita tidak memuliakan Tuhan dengan mempersembahkan ukupan, melainkan kita memuliakan Tuhan melalui doa yang kita panjatkan. Yang kedua, minyak urapan mengingatkan kita akan perlunya kekudusan bagi setiap orang yang melayani Tuhan. Supaya kita layak melayani Tuhan, kita harus berhenti berbuat dosa. Dan yang ketiga, wangi-wangian, yaitu antara ukupan dan minyak urapan, dimaksudkan untuk memuliakan Tuhan, tidak boleh dipakai untuk tujuan lain. Kemuliaan Tuhan harus menjadi tujuan hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selain itu juga mereka bangun mesbah korban bakaran. Nah, mesbah korban bakaran ini sebagai satu simbol akan diri Tuhan Yesus sendiri, sebagai korban dan yang sudah dilakukan Tuhan Yesus sendiri untuk menebus dosa manusia. Dan mereka juga membuat bejana pembasuhan. Kita lihat di gambar ini, bejana pembasuhan itu besar, ya, besar, kemudian diletakkan sebelum masuk ke kemah suci, ke bait suci tersebut, ya. Artinya pas di tirai ataupun di pintu masuk ke kemah suci itu mereka buat bejana pembasuhan. Tujuannya apa? Tujuannya sebelum masuk ke kemah suci yang dianggap kudus itu kita harus membersihkan diri, ya, membersihkan diri. Karena tanpa membersihkan diri, artinya tanpa pengakuan dosa dan dibasuh, kita sebenarnya tidak layak masuk ke dalam bait suci yang kudus tersebut. Nah, bejana pembasuhan itu bukan kecil, ya, seperti gambar yang kita. Sebenarnya gambar itu besar, dan kita lihat sketsa yang mereka buat tersebut besar, ya, besar. Lalu tentu kemah suci itu dan dikelilingi oleh pelataran, dikelilingi oleh gerbang, ya, dikelilingi oleh pagar. Nah, ini yang disebut dengan pelataran, ya, ada pelatarannya. Lalu mereka juga membuat pakaian imam, ya, pakaian imam seperti yang kita pakai sekarang, yaitu para pendeta yang khususnya para pendeta, jubah pendeta itu. Nah, itu khusus, itu kan nggak semua orang pakai, ya kan? Dan hanya imamlah yang boleh masuk ke tempat yang maha kudus, ya. Jadi tidak semua orang. Nah, itu budaya pada saat itu. Nah, pada saat ini di gereja zaman sekarang ini, pendetalah yang memakai jubah, karena kita pendetalah yang langsung berhadapan dengan Tuhan, ya. Artinya datang ke hadapan Tuhan, mohon belas kasihan daripada Tuhan. Dengan status pendeta, ya, yang dibedakan dengan jemaat-jemaat lain, tentu ada porsi yang harus dikerjakan. Dan terlebih bagaimana keintimannya dengan Tuhan, bagaimana dia menerima titah-titah yang daripada Tuhan yang harus diajarkan kepada jemaat. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah kira-kira sketch dan letak benda-benda yang mereka bangun, yang mereka buat, ya,
Jadi di pelataran itu yang sebagai gerbang dan sebagai pagar yang mengelilingi bait suci yang ada di tengah-tengah tersebut. Ya, dia paling depan kita lihat di situ di gerbangnya ya, terlebih diletakkan apa? Diletakkan mezbah korban bakaran. Dan mezbah korban bakaran. Lalu bejana pembasuhan. Ya. Lalu di dalam bait suci itu ada apa? Ada kandil penerang, dan kemudian meja sajian, ya, kemudian ada mezbah ukupan, ya, lalu ada tirai yang membatasi, kemudian paling dalam, nah yang di tengah-tengah tersebut yang paling belakang itu adalah tabut perjanjian. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kira-kira ini pada malam hari ini yang bisa kita pelajari bersama bagaimana situasi pada saat itu dan bagaimana Musa memimpin pembangunan bait suci, tempat kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Kiranya melalui firman Tuhan pada malam hari ini kita lebih mengerti dalam pembangunan gereja. Ya, tidak asal-asal. Tetapi kita harus ingat gereja rumah Tuhan, tempat kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya, dan itu adalah miliknya Tuhan, berasal daripada Tuhan, dan kita lakukan juga untuk Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kita semakin mengenal Allah kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terpujilah namamu. Kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan pada kami malam hari ini melalui pemberitaan firman Tuhan secara khusus di Keluaran pasal 36. Bapa, Engkau sudah menyaksikan kepada kami bagaimana Engkau memerintahkan Musa untuk membangun bait suci sebagai tempat kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Di pasal-pasal berikutnya juga demikian, bagaimana Engkau memimpin bangsa Israel melalui Musa membuat setiap perkakas yang dibutuhkan di dalam bait suci. Terima kasih Bapak untuk pembelajaran pada malam hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah kami ingat, kami mengerti, dan kami bisa melaksanakannya di dalam hidup kami. Terpujilah namamu Bapak, kami berdoa ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selanjutnya kita angkat pujian yang kedua yang berjudul Walau Ku Tak Dapat Melihat. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua
Sayang, rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kita masuk ke dalam pokok doa bersama. Pertama, doa bagi bangsa dan negara. Doakan agar presiden dan seluruh pemerintahan dapat bekerja dengan jujur dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Kedua, doakan agar penyaluran vaksin COVID dapat berjalan lancar sehingga virus COVID-19 ini dapat segera teratasi. Ketiga, doakan agar penyebaran virus COVID dapat segera ditangani dengan baik oleh pemerintah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk presiden dan seluruh pemerintahan agar dapat bekerja dengan jujur dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Kami rindu Indonesia dapat sejahtera dan pemerintahan kami dapat mengutamakan rakyat dalam kepemimpinannya. Kami juga berdoa agar penyebaran virus COVID dapat segera tertangani dengan baik dengan adanya aturan PPKM yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya doa bagi gereja. Pertama, doakan agar ibadah online dan onsite GMI Titus terus dapat memberkati banyak jiwa. Yang kedua, doakan agar majelis GMI Titus semakin sehati dalam melayani Tuhan. Ketiga, doakan seluruh hamba Tuhan yang melayani di GMI Titus, Boksu Wirawanto dan Santo Dosma. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa agar ibadah online GMI Titus terus dapat memberkati banyak jiwa melalui ibadah online ini. Kami juga berdoa untuk majelis GMI Titus, kiranya di tengah pandemi ini kami boleh makin sehati dalam melayani Tuhan, dan kiranya Tuhan juga memakai kami untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan dalam pelayanan kami. Kami juga mau berdoa untuk seluruh hamba Tuhan yang melayani di GMI Titus, Boksu Wirawanto dan Santo Dosma. Kiranya Tuhan memakai mereka untuk terus setia melayani Tuhan di GMI Titus dan membawa jemaat untuk semakin mengenal Tuhan melalui kebenaran firman yang diberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doa bagi Metodis 11. Pertama, doakan kepala sekolah, guru, staf, dan seluruh pekerja Metodis 11 agar terhindar dari bahaya COVID. Kedua, doakan agar rencana pembelajaran tatap muka dapat segera terlaksana. Ketiga, doakan semua hal yang diperlukan untuk memasuki ajaran baru. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk sekolah Metodis 11.
Kami berdoa agar kepala sekolah, guru, staf, dan seluruh pekerja Metode 11 agar terhindar dari bahaya COVID. Kami juga berdoa bagi kerinduan kami untuk memulai pembelajaran tatap muka. Kiranya kerinduan ini dapat terwujud dengan segera. Kami juga berdoa untuk tahun ajaran baru. Semoga dalam segala persiapannya Tuhan memberikan kelancaran dan semangat baru bagi setiap guru dan murid. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doa bagi jemaat lansia Geminitus. Berdoa bagi Ai Lai Kim, Ai Lai Suan, Ai Huang Qing I, Mama Rafe, Aceh Hok Chai, Mama Bu Eli, Mama Ji Ting, Ai Suyen. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan sukacita selalu kepada setiap jemaat lansia. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami berdoa bagi Ai Lai Kim, Ai Lai Suan, Ai Huang Qing I, Mama Rafe, Aceh Hok Chai, Mama Bu Eli, Mama Ji Ting, dan Ai Suyen. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan sukacita selalu kepada setiap jemaat lansia, dan Tuhan juga menjauhkan mereka dari bahaya virus COVID saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doa bagi pekerjaan jemaat. Yang pertama, Saudara Willis, Saudara Josephine, Saudara Franz, Saudara Tony, yaitu suami dari GIT, Papa Tony Sandra, dan Ko Acin. Doakan agar dalam pekerjaan yang sedang dijalani hari ini dapat lancar dan Tuhan terus memberikan sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa bagi nama-nama yang tadi disebutkan. Semoga dalam pekerjaan mereka kiranya Tuhan yang menolong dalam segala kesulitan yang mereka hadapi dalam pekerjaan mereka. Dan Tuhan juga senantiasa memberikan sukacita bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doa bagi jemaat yang sakit atau yang sedang dalam proses pengobatan. Untuk Bapak Petrus, Bapak Yao Choi, Bapak Ko Willis, Mama Selvia, Acek Aweng dan Ameng, Mama Bosuwira, Papa dan Mama Lauseleni, keluarga Rustam, yaitu adik dari Bu Eli. Untuk Ai Meihua Marendal yang sedang mengalami pembengkakan di perut. Ko Miming, anak Ai Meihua yang mengalami tumor di perut. Nini, yaitu kakak dari GIT yang sedang dalam proses kemoterapi. Saudari Lita, keponakan dari Ci Mariana yang sedang dalam proses pengobatan. Dan juga untuk Chantal Thea yang sedang dalam proses pemulihan. Doakan agar Tuhan memberikan kesembuhan dan terus menguatkan iman mereka. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami berdoa bagi nama-nama jemaat yang disebutkan tadi yang sedang sakit. Kiranya Tuhan terus memberikan semangat bagi mereka dalam segala pengobatan yang sedang mereka jalani. Dan Tuhan yang menolong supaya mereka tidak mengalami keputusasaan dalam mengikut Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk menutup doa malam, mari kita bacakan doa Bapa kami. 主祷文，我们在天上的父，愿人都准服的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。